Shalom, puji Tuhan. Oke, kita kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan tentang ketaatan ya Bapak Ibu ya. Saudara antusias hari ini? Ya, yang ngomong baru 20%. Antusias Bapak Ibu? Amin ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan kembali lagi mengupas lebih dalam tentang ketaatan di minggu yang ketiga Bapak Ibu ya. Bahwa kemarin kita sudah belajar mengupas lebih dalam lewat hambanya Pastor Naik ya tentang taat, dan Pastor Naik kemarin mengupas secara teologis, dan hari ini kita akan belajar lebih dalam terkait prakteknya ya Bapak Ibu ya. Di dalam Alkitab kita ini Bapak Ibu, dari Kejadian sampai Wahyu hanya 2 isu yang diangkat di dalam firman Tuhan ini yang kita baca. Yang pertama adalah ketaatan, dan yang kedua adalah pemberontakan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Di dalam Alkitab ini 2 isu yang diangkat, yaitu ketaatan dan pemberontakan. Dan tema kita bulan ini adalah ketaatan. Merupakan tema yang esensinya paling besar. Ya. Dan secara praktek sangat sulit. Oleh karena itu kita perlu Tuhan untuk bisa taat. Sekali lagi ya, kita perlu Tuhan untuk bisa taat. Oke? Nah, di Alkitab kalau kita belajar Bapak Ibu, pemberontakan atau ketidaktaatan itu dimulai dari yang pertama. Pertama adalah pemberontakan di sorga. Ya, Bapak Ibu tahu ya kisah ya pemberontakan di sorga, yaitu apa? Malaikat Tuhan yang memberontak. Siapa namanya? Lucifer. Ya. Lucifer memberontak. Ya, kalau kita menemukan di ayatnya di dalam Yesaya, boleh ditampilkan? Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah, tapi saya tampilkan saja. Di situ dikatakan ada 5 kata hendak yang bintang timur sampaikan kepada Allah. Siapa bintang timur? Lucifer. Ya. Di situ dikatakan di ayat 12 Bapak Ibu. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, di situ dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Perhatikan di ayat 13. "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara." Ayat 14, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan." Dan yang terakhir, hendak menyamai apa? Yang maha. Bapak Saudara menemukan berapa kata hendak? 5. Ya. Kata hendak. Dia ingin sama seperti Tuhan, padahal dia adalah ciptaan. Padahal dia adalah malaikat yang memimpin pujian penyembahan dan dekat dengan tahta Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara lihat dari ayat yang ada di depan, hatinya mulai bergeser. Dari ketaatan menjadi ketidaktaatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pemberontakan yang terjadi di Taman Eden. Di mana ada Adam dan Hawa. Yang diinstruksikan sama Tuhan untuk tidak apa? Makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang dilakukan? Dimakan. Berarti dia taat atau tidak? Tidak. Ya. Jadi isu yang ada di dunia ini saat ini adalah peperangan antara ketaatan dengan pemberontakan. Udah, that's it. Ya. Karena Alkitab hanya membicarakan tentang itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan tunjukkan mana orang yang taat, mana orang yang berontak. Kemarin Pastor Naik sudah sampaikan. Ya. Beberapa contoh di Alkitab. Ya.
yang menunjukkan ini orang yang taat atau tidak. Ya. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, ya. Tidak mudah mengajarkan ketaatan di generasi-generasi saat ini. Ya, orang bisa sebut generasi apa? Milenial ya. Sulit untuk mengajarkan ketaatan. Ya. Bulan lalu kemarin kita belajar tentang kebebasan. Ya, di mana dunia menawarkan kebebasan. Nah, untuk bicara taat sulit. Ya. Apalagi dengan berkata bahwa ngapain sih kita taat? Ngapain sih mesti taat? Kita kayak masih dijajah aja harus taat. Bulan lalu saya katakan alih-alih punya hak asasi manusia. Ngapain sih? Ngapain sih perlu taat? Jangan heran loh Bapak Ibu. Sekarang pendeta atau pastor tuh selalu ditanyakan, ngapain sih saya harus ikut omongan abang? Ngapain sih saya harus dengar omongan Om Ones? Coba zaman dulu waktu kita sekolah minggu, zaman saya nih sekolah minggu. Ezra, angkatan Ezra Mas Wawan. Datang ke sekolah, ngapain sih saya dengar omongan Katuti? Ada gak terlintas pikiran seperti itu? Enggak. Datang, jam 7, datang. Gelar tikar, gelar. Di rumah Kak Clara Pardede dulu. Gelar tikar. Nah sekarang, yang dikatakan firman dunia semakin jahat, pemikiran akan timbul. Ngapain sih saya dengar omongan Pak Pendeta, omongan Bang Esra, omongan siapapun, pembina-pembina rohani, mentor, konselor, ngapain sih saya dengar omongan mereka? Ya. Dan kita perlu sadari Bapak Ibu bahwa ketaatan itu adalah prinsip hidup. Bukan sekedar tindakan. Sekali lagi ya, ketaatan itu adalah prinsip hidup. Bukan sekedar tindakan Bapak Ibu. Gak bisa kita taat sama Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Kalau kita sendiri gak taat sama pemimpin di atas kita. Yang kelihatan. Nah makanya Bapak Ibu kita mau belajar. Kenapa sih taat itu penting? Ya. Yang pertama Bapak Ibu. Ketaatan adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, ketaatan adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan dan bukti kebersediaan kita kepada Tuhan untuk mengikuti rencana dan kehendak-Nya. Sepakat di situ ya? Ketaatan adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukti kepercayaan. Yang kedua, bukti kebersediaan kita kepada Tuhan untuk melakukan kehendak dan rencana. Nah sekarang saya tanya, jika saya tanya, apa artinya ketidaktaatan? Ketidaktaatan adalah bukti ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dan bukti ketidakbersediaan kita untuk melakukan kehendak dan rencana. Hanya itu kok. Tinggal dibalik aja. Taat dan percaya itu merupakan satu paket. Ya, tidak ada orang yang taat tapi tidak percaya. Enggak ada. Contoh Abraham. Ya, Bapak Ibu tahu kisah Abraham ya? Abraham adalah orang yang taat. Jadi yang namanya Abraham harus taat. Abraham taat. Papa mama kasih nama Abraham supaya menjadi anak yang taat. Abraham dikatakan firman adalah orang yang taat dan percaya. Bapak Ibu sudah baca kejadian 22 di rumah nanti. Di situ ada kisah di mana Abraham mempersembahkan siapa? Ishak. Allah berfirman, Abraham, persembahkanlah anakmu. Langsung to the point. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu. Abraham, persembahkanlah anakmu. Bukan mempersembahkanlah sesuatu. Sesuatu kan masih apa ya? Ini langsung to the point Allah, persembahkanlah anakmu. Tapi saudara baca di rumah ya. Abraham tidak berpikir apa-apa. Tidak bertanya, anak?
Hah? Kenapa Tuhan? Enggak. Abraham taat. Malamnya dia persiapkan semua alat-alat untuk berkorban. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di kitab Kejadian 22 itu, di situ dikatakan, pagi-pagi benar Abraham bangun, lalu mengajak anaknya pergi ke Bukit Moria. Ya. Lewat kisah ini Bapak Ibu, kita belajar. Terkadang ketaatan itu seringkali tanpa harus ada penjelasan. Sekali lagi ya, saya udah berangkat dari awal ya Bapak Ibu ya. Ketaatan ini merupakan isu terbesar di Alkitab. Jadi kalau untuk praktek sangat sulit. Makanya kalau agak keras, agak sulit diterima, ya itulah firman Tuhan. Ya. Jadi ketaatan itu sering tanpa harus ada penjelasan. Ya. Seperti layaknya Abraham, dia tetap bangun pagi-pagi mempersembahkan Ishak. Ketika perjalanan, Ishak tanya kan, ayah, mana korbannya? Dan di situ kita tahu statementnya Abraham yang dikatakan adalah statement orang percaya. Allah sudah menyediakannya di sana. Lihat ya. Kita kalau pagi-pagi benar bangun untuk mendapatkan berkat, semangat gak? Semangat. Besok tanggal 25 atau tanggal 31, waktunya gajian. Semangat gak bangun pagi? Semangat. Kalau disuruh besok bangun pagi, suruh mempersembahkan sesuatu yang merupakan satu-satunya harta terindah. Saya mau tanya sama saudara, jujur, semangat gak bangun pagi? Tuhan kalau bisa jangan bangunkan saya pagi-pagi itu. Saya gak semangat. Tapi Abraham bangun pagi-pagi benar. Halo, pagi-pagi benar dia bangun. Berarti itu contoh tokoh Alkitab yang ya. Jadi yang pertama, kenapa sih kita harus taat? Itu adalah bukti kepercayaan kita dan bukti kebersediaan kita mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin ya, tanpa panjang lebar. Yang kedua, kenapa sih kita mesti taat Bapak Ibu? Nah ini jarang nih dibicarakan. Bapak Ibu Saudara tahu gak sih? Di kehidupan kita nanti yang kekal, in the next future, Bapak Ibu Saudara tahu gak kita akan menghakimi malaikat? Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ini gak? Kita nanti di kehidupan yang akan datang, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Nah pertanyaannya, Pak Pendeta, malaikatnya mana? Kok kita menghakimi malaikat? Malaikat yang kita hakimi adalah malaikat yang, mana tadi gambarnya? Ada kan gambarnya tadi? Yang dibawa oleh si bintang timur itu. Kan dia bawa tuh sepertiga malaikat di sorga untuk menjadi pengikut dia. Dibuang ke bumi. Ada nih. Di bumi kita yang kita injak ini ada. Iblis dengan segala penghulu-penghulu di udara ini ada. Nah firman Tuhan katakan bahwa nanti kita ke depan akan menghakimi malaikat-malaikat tersebut. Ya, yuk kita buka yuk. 1 Korintus 6 ayat 3. Boleh ditampilkan? Nah, langsung baca di depan aja Bapak Ibu. Di situ dikatakan apa? Baca sama-sama ya. 3, 2, 1 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita Ini firman Tuhan loh yang katakan, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Tidak tahukah kamu akan menghakimi malaikat ya. Kalau kita akan menghakimi malaikat di kehidupan kita nanti kekal bersama dengan Allah Bapa, maka jelas kita saat-saat ini harus taat.
Gak mungkin dong kita menghakimi malaikat yang gak taat atau pemberontak itu, kita sendiri pemberontak. Ilustrasinya simpel Bapak Ibu. Ada seorang hakim yang terima suap dari seorang koruptor. Ya. Nah, ketika di pengadilan, saya mau tanya Bapak Ibu. Kira-kira ngomongin adil ya. Akan terjadi keadilan gak ketika koruptor itu divonis sama hakim tersebut? Jawab. Tidak. Kita bisa lihat kok di TV. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok hukumannya segini ya? Itu belum dipotong sama yang lain-lain Bapak Ibu. Hari raya bla bla bla. Itu udah dipangkas 6 bulan biasanya. Jadi misalkan 2 tahun vonis. Ya paling di penjara 1,5 tahun. Atau bisa 1 tahun. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Ke firman Tuhan. Kita ke depan akan menghakimi malaikat-malaikat yang memberontak. Apakah kita bisa kalau kita adalah seorang pemberontak? Gak bisa Bapak Ibu. Makanya Tuhan ajarkan kita masih ada di dunia ini untuk Tuhan gak melebar ke sana kemari kok. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh pribadi yang taat. Tuhan mau bawa kita sampai nanti di garis akhir. Di tempat peristirahatan sementara kita, ya TPU di mana nanti kita akan dibaringkan. Cuman satu, menjadi pribadi yang taat. Ya, kita mesti taat. Saya bawa lagi Bapak Ibu Saudara, lebih dalam lagi deh untuk bahas terkait malaikat-malaikat ini, karena jarang dibahas. Coba kita next deh. Di situ kita menemukan Ibrani. Coba deh ya, Ibrani 2 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, perhatikan ya Bapak Ibu di ayat 7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oke, clear ya. Ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Segala sesuatu sudah takluk di bawah kaki Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan. Yang tidak takluk kepadanya. Clear sampai situ. Berarti semua sudah ditaklukkan. Di bawah kaki siapa? Yesus. Nah perhatikan kalimat berikutnya. Ini mungkin kalimat yang agak kok beda sama yang di atas. Perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan. Nyambung gak sama yang di atas? Di atas sudah bilang ditaklukkan. Tetapi di bawahnya sekarang ini belum kita lihat. Bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Berarti belum ditaklukkan. Bapak Ibu Saudara kalau baca Ibrani memang agak sedikit sulit ya, karena penulis Ibrani juga masih belum diketahui jelasnya siapa. Tapi secara kristologi itu Ibrani paling sulit. Ya, jadi mungkin kata-katanya agak-agak membingungkan. Tapi kita melihat di sini kalimat tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Jadi belum ditaklukkan saat ini. Lebih jelas lagi, ayo coba next. Adik Naldo. Di situ ada lagi. Ibrani 10 ayat 12 sampai 13. Kitab yang sama. Lihat ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Siapa yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah? Yesus. Mana kan kita sudah rayakan kan? Sudah selesai. Dia sudah naik ke surga. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Nah ayat 13 nih. Dan sekarang ia hanya menantikan di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan. Siapa yang Tuhan Yesus nantikan? Kita semua. Untuk apa? Menghakimi malaikat-malaikat pemberontak. Amin. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Ngerti ya kenapa Tuhan panggil kita untuk taat? Kita akan
membantu Tuhan Yesus nanti di sana untuk menghakimi malaikat-malaikat. Kok bisa sih Pak Pendeta? Kok bisa sih Abang seperti itu? Saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu Saudara dikasih ketetapan sama pengadilan contohnya. Ezra, hakim memutuskan. Tanah di depan Eramas itu 1 hektar punya Ezra Pardede. Di surat itu, Ezra Jonathan Pardede. Ketok palu. Tok, tok. Sah? Sah. Orang hakim yang bilang sah. Berarti sekarang tanah itu milik Ezra. Nah kenyataannya di tanah 1 hektar itu ada orang-orang yang menempati. Ada orang-orang yang membangun di situ. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Ezra? Apakah hanya melihat terus ngeliatin aktanya? Akte tanahnya, wah punya gue nih. Cuman ada ratusan orang ada di tanah itu. Cuma liatin doang, habis itu pulang? Enggak kan? Pastinya harus apa? Ya. Bahasa halusnya pembebasan lah. Dialog. Ya. Panggil aparat hukum. Coba berdiskusi. Ya. Pasti ada gontok-gontokan, bener gak? Kami sudah ada di sini 10 tahun bla 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 bla. Ya kan? Gak bisa mengusir kami seenaknya. Ya, pelan-pelan diskusi. Kita sering melihat kok di TV ya. Hal itu pembebasan lahan. Gak ada yang berlangsung baik. Langsung pindah pelan-pelan semua. Gak ada. Pasti datangkan si belalai gajah itu ya. Belko itu ya. Wah, udah pasang di barikade depan. Ya. Semua aparat hukum. Mulai dari yang terkecil, Satpol PP. Ring 2, polisi. Ring 3 nanti apa? TNI. Nah, balik lagi ke firman Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Dan mengambil kuasa yang kemarin saya bilang ya Bapak Ibu ya. Mengambil kuasa dari si iblis. Kuasa apa? Yang Allah berikan kepada Adam di Taman Eden. Diambil oleh iblis lalu diambil lagi oleh Tuhan Yesus. Lalu kuasa itu balik kepada kita. Ya. Secara legal, ya. Kita sudah dibebaskan. Tetapi masih ada satu yang harus kita lakukan. Itu tadi. Kita berperang melawan kuasa jahat. Penghulu-penghulu di udara. Jadi jangan berhenti di, wah Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes, yes. Udah selesai. Kita punya tugas Bapak Ibu. Pembebasan lahan tadi ilustrasinya. Ada tugasnya kita untuk membebaskan lahan. Jadi jangan berdiam diri. Jadi kita mesti ini latihan Bapak Ibu. Belajarlah taat. Ya. Kita lihat 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Ada enggak ya di depan, Dek? Boleh di next? Tidak ada. Oh ya, berarti kita harus buka. Ayo, 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Sudah ketemu? Dua Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Yuk baca sama-sama yuk biar diberkati Tuhan ya. 3, 2, 1 ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila apa? Ketaatan kamu telah menjadi Bila ketaatan kita telah menjadi sempurna, kita akan melakukan itu tadi. Ayat yang di atas tadi yang kita baca.
Jadi saya mau tanya, ketaatan penting gak? Penting ya. Jangan bilang ketaatan gak penting. Firman Tuhan katakan bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Ya. Tuhan Yesus telah memberikan kita kuasa. Kuasa apa? Untuk menaklukkan nanti kenaikan Tuhan Yesus minggu depan. Kita ada libur lagi. Besok kita libur, minggu depan kita ada libur lagi. Ya. Kita datang ibadah, ya. Disitulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu gak kita sekarang ini punya kuasa? Halo, kita punya kuasa, amin? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ketika nanti ada orang ya kerasukan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa gak mengusir itu? Halo? Bisa. Gak usah WA Bapak Gembala. Om. Yakin dengan iman kita punya kuasa itu. Saya mau kasih contoh ya Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih SMP ya. Ada anak sekolah minggu kita. Dia kerasukan. Bahasa orang luar ketempelan. Tahu ketempelannya di mana? Di wali kota. Bapak Ibu Saudara kalau tahu wali kota di situ ada kuburan. Ya, kuburan di garapan itu ada kuburan. Jadi nggak tahu kenapa anak ini fotokopi tugas sekolah jauh amat fotokopi ya. Padahal rumahnya di Komarudin. Ngapain jauh-jauh di depan wali kota? Nggak tahu deh ya itu ya. Jadi dia jalan. Ternyata pulang itu serupan tempelan. Datang ke gereja. Saya masih SMP nih. Ya, saya langsung panggil Tante Gembala. Mama itu depan ada yang kesurupan. Aduh siapa lagi? Ya, hamba Tuhan tuh paling sebel sama kesurupan. Satu capek banget. Ya. Dan gak cepet gitu, gak 5 menit langsung keluar. Pasti lama prosesnya. Akhirnya Tante Gembala singkat cerita keluar. Dia lihat, oh dah masuklah ke proses. Gitu ya. Ditanya sama Tante Gembala. Siapa kamu? Dari mana kamu? Udah ketahuan. Dijawab sama si Bolis ini. Di situ dari kuburan mana? Terus diwawancara. Wah enak ya ada percakapan. Wali kota. Terus tanya sama teman anak sekolah minggu ini. Iya tante tadi saya habis fotokopi sama dia di wali kota. Oh benar. Terus ya kayaknya ngelamun. Kosong pikirannya lewat. Masuk. Ini saya mau ceritakan ini satu. Dalam suasana kerasukan, dia ngomong, ngapain sih? Marah nih, anak sekolah ini marah sama Tante Gembala. Ngapain sih kamu ngusir saya? Tante Gembala bilang, kamu tahu siapa saya? Tante kan kalau ngusir tuh gak ada baik-baik. Dia kayak marahin, saya juga ngeri ngeliat. Kayaknya saya gak pernah dimarahin kayak gitu. Kamu tahu siapa saya? Tahu? Itu kan ibu gembala yang ada di GBI Ramas. Ini bukan dalam ini ya, udah masuk alam roh dia nih. Oh tahu ya? Tahu saya? Tahu? Jadi ini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Iblis tuh tahu kita. Jadi jangan langsung jiper takut. Iblis tahu. Iblis tahu Kak Golda. Kenal Kania, Kak Clara Pardede, Tulang Bini. Tahu. Karena kita punya kuasa. Orang di Alkitab aja. Iblis bilang, Yesus tahu, Paulus aku tahu. Tapi kamu, aku gak tahu. Ada loh cerita di Alkitab seperti itu. Nah kita ini semua, kan kita udah terima kuasa, amin. Iblis tahu siapa kita. Jadi kita harus tahu nih. Jati diri kita siapa? Pemenang. Bulan pertama kan, kita belajar kemenangan. Jadi jangan, abang, ada yang kerasukan nih abang. Langsung. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, keluar. Jadi itu zaman dulu Bapak Ibu. Bukan saatnya lagi kita, wah Bapak Gembala. Kalau memang yang udah
udah sulit untuk ditangani, boleh panggil Bapak Gembala. Ada juga yang sulit ditangani. Malah Om Gembala pernah menangani setannya dari berbagai dunia, belahan dunia. Bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Prancis. Jadi ceritanya nih orang suka keluar negeri. Suka keluar negeri, bawalah barang-barang yang aneh-aneh. Tanya, bahasa Belanda. Ya Om Gembala kan gak tahu ya. Terus akhirnya sampai keluar. Dikeluarkan udah capek berjam-jam sampai tengah malam. Udah keluar. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya kuasa. Amin. Kita punya kuasa, jadi jangan takut. Kita harus sadar, kita punya kuasa. Ya, nah kuasa itu kita pakai, kita pegang untuk kita bisa taat sampai garis akhir. Ya, jadi ketaatan itu merupakan prinsip sekali lagi ya, bukan tindakan sekali-kali saja. Ya, di Alkitab banyak mengajarkan kita untuk taat. Suami ke istri. Istri ke suami, ada nggak di Alkitab perintah untuk taat? Ada. Ya, anak ke orang tua, ada nggak perintahnya di Alkitab? Ada. Bawahan ke atasan, rakyat ke pemerintah, ada nggak di Alkitab dikasih tahu untuk taat? Ada. Jadi semua mengajarkan kita untuk taat Bapak Ibu. Ya. Ini udah dasarnya firman Tuhan Bapak Ibu, based on Bible loh. Gak bisa kita, Pak Pendeta, coba mengelak, gak bisa. Ini udah dasar firman Tuhan. Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu, terkadang ketaatan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nih agak berat lagi nih, mungkin agak menelisik, agak, coba direnungkan baik-baik. Ketaatan tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Saya kasih contoh di Alkitab ya. Panglima Naaman di Raja-Raja. Seorang panglima negeri Aram Bapak Ibu yang kena penyakit kusta. Ya, tahu ya kisah itu ya, saya coba deh kupas sedikit ya. Elisa bilang, kalau kamu mau sembuh atau tahir dari kustamu, Elisa suruh kemana? Masih ingat gak? Ya, pergi ke Sungai Yordan. Celup, bukan Eon. Ya. Eon, enggak. Yordan, adek, ya nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Ya. Ke Sungai Yordan, celup 3 kali, suruh mencelupkan diri 7 kali. Kok 3 kali? 7 kali, ya. Tapi apa yang gara-gara Eon jadi 7 ke 3 ya, saya nggak apa-apa saya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Panglima Naaman ini? Kok ke Sungai Yordan sih? Ya. Di negeri ini Sungai Yordan tuh paling kotor, jorok. Ngapain sih di situ? Pergi aja ke sungai yang lebih jernih. Sih. Lalu siapa yang menasihati Naaman? Pembantunya. Dia bilang, Pak Bos, bilangnya Pak Bos aja ya, Pak Bos. Elisa tuh cuman suruh celupin doang. Kamu tuh bisa tahir. Dia gak suruh ngapa-ngapain, buat ini, buat itu. Cuma celup 7 kali. 1, 2, 3, sampai 7. Kok Pak Bos gak mau sih? Itu mudah loh Pak Bos. Akhirnya apa? Naaman taat. Dia pergi ke Sungai Yordan yang katanya kotor itu. Dia celup 7 kali. Apa yang terjadi? Sembuh. Terkadang kita sendiri, Tuhan kenapa sih ke Sungai Yordan? Ini ada yang lebih jernih loh sungainya. Kita tuh seperti Naaman Bapak Ibu. Kenapa sih Tuhan bawa saya ke sini? Ke persoalan ini. Kenapa sih Tuhan bawa ke sini? Lali. Kenapa gak ke sini aja yang lurus? Ya boleh deh Tuhan ada tantangan sedikit ya, tapi bisa lah aku hadapi dengan dengan kekuatanku aku bisa lah. Enggak. Cuman satu tujuan Tuhan pada kita, supaya kita
Sekarang posisi kita ada di mana? Mungkin sedang ada disuruh ke sungai Yordan yang gak enak itu. Yang kotor itu. Suruh celupin 7 kali lagi. Ribet amat sih. Kenapa gak sekali aja langsung? Kan bisa. Mungkin kita ada di posisi itu. Tapi belajarlah untuk amin. Ya. Perjanjian lama. Ada gak di perjanjian baru? Ada. Ya. Ada juga. Tuhan Yesus gak usah deh ke tempat saya. Asal Tuhan Yesus berkata sembuh, maka anak buahku di sana pasti sembuh. Ya. Sih. Taat. Yuk taat. Ya. Masalah yang kita hadapi saat ini tidak lepas daripada rencana Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Rencana Tuhan itu mengajarkan kita untuk taat. Ya. Jangan jadikan ketaatan itu menjadi alat untuk memaksa Tuhan untuk memberkati kita atau menjawab keinginan kita ya Bapak Ibu. Oh, kalau begitu Pak Pendeta saya akan taat supaya apa yang saya inginkan itu terjadi. Enggak. Jangan jadikan seperti itu. Ya. Jadikan ketaatan itu merupakan ekspresi kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Ingat loh, ketaatan tidak menjamin kita bebas dari yang namanya Pastor Naik kemarin katakan, ketaatan itu perlu pengorbanan. Jadi ketaatan tidak menjamin bahwa bebas dari yang namanya pikul Justru dalam ketaatan kita pasti mikul. Ya, kemarin saya sampaikan satu poin kepada teman-teman di sini. Ketaatan akan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Ketaatan akan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Kalau kita, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mau dewasa secara rohani, ayo belajar taat. Taat, taat, dan taat. Saya pun sampai saat ini belajar taat. Kisah-kisah hidup saya di belakang itu, saya belajar taat Bapak. Akhirnya bisa menyadari menyikapi ke depan kita harus gimana. Oh kok Tuhan bawa ke sini sih? Padahal saya maunya begini, taat. Nanti ke depan muncul lagi persoalan seperti itu, kita sudah tahu apa yang ada di belakang kita. Yang Tuhan telah kerjakan, akhirnya kita taat. Taat, taat. Ada yang satu obstacle, tahu, taat, taat, taat. Taat, taat. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan masuk ke fase di mana kita dewasa dalam rohani. Gak mikirin lagi diriku. Aku. Tapi sekarang Tuhan. Akhirnya orang lain. Akhirnya pribadi Tuhan itu hadir di hidup kita. Akhirnya kita bisa mengasihi sesama. Mengasihi suami istri, mengasihi anak, mengasihi keluarga kita. Ya Bapak Ibu, dasarnya cuma satu, taat dulu sama Tuhan. Ya, taat membawa kita kepada suatu kedewasaan rohani. Poin terakhir, bagaimana bisa taat? Satu, ketaatan adalah sebuah pilihan. Ya, 1 bulan penuh ini kita belajar ketaatan. Nanti di akhirnya Bapak Ibu Saudara nggak mau taat, itu pilihan Bapak Ibu. Jadi ketaatan adalah sebuah pilihan. Ya, pendeta nggak bisa maksa. Jemaat taat, nggak bisa. Bapak Ibu Saudara yang pilih mau taat atau tidak. Berarti kalau tidak berarti menjadi pemberontak. Udah, karena isu firman Tuhan tadi yang saya katakan, ketaatan dan pemberontak. Ya, jadi ketaatan adalah sebuah pilihan. Ya, yang kedua, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan lagu tadi, mengenal Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan.
Ya, percaya sepenuhnya sama Tuhan, mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengikuti arahan dari orang yang kita gak percaya? Gak bisa kan? Gak bisa. Tadi Abraham percaya dan dia taat. Oke, jadi percaya sepenuhnya sama Tuhan dan yuk belajar kenal tuh. Bapak Ibu Saudara tahu Tuhan Yesus ya? Kenal Tuhan Yesus? Tahu ya Tuhan Yesus ya? Tahu ya cara kerja Tuhan Yesus? Saya mau tanya Bapak Ibu, cara kerja Tuhan Yesus gimana sih? Ada minta A langsung dapat A. Udah semua pada geleng kepala, sampai Naldo semua. Cara kerja Tuhan Yesus enggak seperti itu. Minta A, dibawa dulu lihat B, lihat C, lihat D, lihat E, F, G. Hasilnya enggak ke A juga, ke Y. See? Itu cara kerja Tuhan. Emang dari dulu, Bapak Ibu Saudara lihat perjanjian lama. Bagaimana cara Allah memberkati bangsa Israel? 40 tahun. Dibawa ke sana kemari, sampai ke tanah Kanaan. Satu. Bapak Saudara tahu cara kerja Abraham? Suruh nunggu 25 tahun. Gak punya anak. Jadikan bapak segala bangsa. Keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Mana? 75 tahun. Sampai 100 baru. Sampai Sarah menamakan anaknya Ishak. Artinya aku tahu nih anak, aku ketawa. Makanya namanya Ishak apa? Yang dua. Kemarin Bang naik bawa tentang Yunus. Tahu cara kerja Allah? Pergi ke Nini. Oh, nggak taat. Nah, saya bawa ke cara kerja saya. Saya masukin ya. Ke ikan besar ya. Di dalam ikan dia nulis doa Yunus. Tuhan. Dengan segala keamisan itu. Tuhan, ada ikan lewat, ikan kecil. Ya. Tuhan, dia tulis doa. Sudah? Ya Tuhan, oh udah. Yuk saya muntahkan ya. Keluar. Pergi ke Niniwe. Itu cara kerja Tuhan. Gak ada, coba tunjukin ke saya. Tuhan, aku minta kesembuhan. Pasti Tuhan kasih dulu prolog. Kasih dulu sesuatu. Kalau kita minta A dapat A, wah. Kita gak jadi pribadi yang taat. Tapi kita lihat cara kerja Tuhan. Pasti selalu membawa ke sana. Kalau Bapak Ibu Saudara dibawa ke situ, berarti Allah mengasihi kita. Amin. Berarti sadari, oh saya di titik ini, berarti Tuhan mengasihi saya. Ya, biarlah kita sadar, ketaatan mesti dibangun. Tidak bisa terjadi begitu saja, ya. Dan kita siap untuk menjadi murid. Terakhir, bagaimana kita bisa taat? Bersedia dibina menjadi murid dan dibentuk oleh seorang pemimpin rohani. Gak bisa Bapak. Kapan saja kita harus bisa dikoreksi. 1 Tesalonika, coba Adik Naldo tunjukin deh 1 Tesalonika. Ada gak di situ? Ada ya? Oke, yuk baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang memimpin kamu dalam terakhir. Dan yang dari 3 bagian ini, menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, pasti kita bisa. Ya, ada orang bekerja keras untuk kita, wah kita bisa hormati. Kedua, yang memimpin kamu dalam Tuhan, pasti kita mudah menghormati. Yang ketiga itu, yang menegur, kalau dinasehatin sama Bapak Gembala, pemimpin rohani, leader,
Kita harus buka hati, siap dibina. Enak gak sih? Gak enak. Tapi Tuhan bisa pakai itu. Sekarang gini Bapak Ibu. Sekarang banyak orang, ngapain sih dinasihatin sama Bapak Gembalanya begitu. Bla 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 bla. Ngapain sih dinasihatin sama kakak rohani itu, kakak rohaninya bla 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 bla. Nah sekarang kita mau dinasihatin sama siapa? Ya, itu satu pertanyaannya. Mau dinasihatin sama Tuhan langsung? Ya. Tuhan akan pakai. Kita nih ada di gereja mana bertumbuh, Tuhan akan pakai orang-orang dalam. Gak usah ngomongin umur Bapak Ibu. Kita pun bisa dinasihati sama adik kita. Yang umurnya di bawah kita. Nah sekarang, saya mau ajarin Bapak Ibu Saudara ya. Simple, kan kita nih di dunia yang harus bertanya. Apa? Kenapa? Bagaimana? Siapa? Tinggal gini aja. Ketika orang itu memberikan kita nasihat, membangun kita untuk kita dekat sama Tuhan. Timbulkan aja satu pertanyaan. Apa sih untungnya dia? Kalau dia gak dapat untung apa-apa, berarti dia tulus. Simple. Saya pun mempraktikkan seperti itu Bapak Ibu. Ada orang nasihatin saya. Ezra kamu gak boleh begini. Saya bertanya, apa ya untungnya dia nasihatin saya seperti itu? Gak ada. Saya juga gak kasih dia apa-apa. Saya juga gak jadi apa-apa buat dia. Oh berarti dia Tuhan pakai. Itu aja. Tapi kalau saya punya agenda, saya punya rencana, ya, saya punya goal. Nah, itu hati-hati. Coba Bapak Gembala nasihatin kita, bla 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 bla. Enggak ada tujuannya Bapak Gembala. Ini bukan karena dia Bapak saya. Saya juga mempelajari kalau Bapak Gembala nasihatin saya, apa sih tujuannya? Saya mau tanya juga, apa sih? Apa untungnya? Enggak ada. Yang ada dia cuma capek. Nasihatin, Tuhan pakai. Jadi yuk belajar buka hati. Ya, belajar buka hati. Ya. Gereja ini gak ada agenda-agenda apa-apa Bapak Ibu. Kita mau sama-sama ada di track yang benar. Ya. Kita dalam suatu komunitas kecil, kita saling doakan. Ya. Kita bertumbuh bersama. Mengenal Tuhan bersama, taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai garis akhir. Amin. Ya Bapak Ibu. Ya, mau belajar taat? Mau belajar jadi murid? Ya. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih hebat di antara kita. Kita sama. Guru agung kita, guru besar kita siapa? Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.